Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Suryanto. Ya. Saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya dengan judul Implementasi Model Triple Helix pada Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Gresik yang didanai Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik anggaran 2019-2020. Latar belakangnya adalah angka pengangguran di Kabupaten Gresik tahun 2016 mengalami kenaikan sekitar 28,5%. Ini jika dibandingkan dengan data pengangguran 2017 sebelumnya, yakni 30.089 orang. Jadi ada kenaikan sekitar 28%. Tentu saja kenaikan angka pengangguran terbuka ini perlu menjadi perhatian bersama stakeholder di Kabupaten Gresik. Ironi kenaikan data jumlah pengangguran dengan karakter wilayah Gresik sebagai daerah industri menjadi dasar penelitian ini. Selain tanggung jawab pemerintah, perguruan tinggi dan perusahaan perlu terlibat mengimplementasikan model triple helix sebagaimana dikembangkan Edkowis dan Leidersdorf tahun 1995 pada pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Gresik. Jadi tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Gresik dengan pendekatan triple helix, Edkowis dan Leidersdorf. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dan adalah data primer dan sekunder. Model penelitian ya, yaitu adanya fenomena angka pengangguran yang makin meningkat, apalagi dampak pandemi COVID-19 ya. Faktanya hasil observasi awal statement Menteri Tenaga Kerja RI menyatakan dampak COVID ini menyebabkan meningkatnya pengangguran bertambah sekitar 2,92 juta sampai 5,23 juta. Bahkan bisa menembus angka 2 digit di akhir tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka ini didominasi oleh lulusan SMK ya sebesar 10,42%, SMA menempati peringkat kedua 7,92% dan diploma. Dan universitas di peringkat ketiga 5,67 keempat ya 5,6467%. Pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik juga didominasi oleh anak-anak muda sebanyak 38.000 orang atau 5,82% dari jumlah angkatan kerja 664.523 orang. Jadi rumusan masalah adalah bagaimana model pengembangan kewirausahaan pemuda dengan pendekatan triple helix. Metodenya lakukan pengolahan data, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dilakukan triangulasi dan analisis data ya, kalau dibuat kesimpulan akhir. Hasil dan pembahasan ya, secara geografis Kabupaten Gresik sangat mendukung iklim pengembangan kewirausahaan pemuda. Jumlah penduduk dan daya beli yang tinggi, ya, proses industrialisasi yang terus berlangsung dengan cepat, terdapat banyak program tanggung jawab sosial perusahaan, ya, CSR. Di Gresik ada perusahaan BUMN seperti Semen Indonesia, ya, Petrokimia Gresik, ya, ada PT Barata, ya, Barata, ya. Terus ada banyak perusahaan-perusahaan swasta juga yang juga menerapkan program CSR. Berikutnya terhadap program kewirausahaan dari pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, ini salah satu informan kami ya, selain dari BUMN ada Pak Edi Soraya, dari instansi pemerintah juga ada dari Dinas Tenaga Kerja ya, Pak Samsul ya, Kabupaten Gresik, dan juga unsur pemuda dan juga akademisi dari Fakultas Ekonomi Kabupaten Gresik. Di UMG juga, khususnya di FEB juga terdapat program kewirausahaan dari lembaga tinggi yang diadakan rutin setiap tahun dari beberapa lembaga. Setidaknya di Fakultas Ekonomi ya, itu tiap tahun ada program di Prodi Manajemen, di kewirausahaan, di akuntansi, ada program-program yang mendorong motivasi wirausaha anak muda. Nah, fenomena inilah yang menjadi embrio, bahasanya melakukan sinergi tiga unsur, akademisi, dalam ini perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, sebagaimana pendapatnya triple helix Edkowis ya, itu bisa dikembangkan. Jadi ke depan ya, seyogyanya ada joint program. Saat ini joint programnya masih belum 3 unsur, tapi biasanya hanya 2 unsur paling banyak. Lembaga pendidikan tinggi dan perusahaan atau pemerintah dengan perguruan tinggi ya. Jadi ke depan ada peluang terbuka sangat lebar, bahasanya ada unsur kerjasama sebagaimana konsep triple helix, ada unsur pemerintah, universitas, dan industri atau perusahaan, sehingga ada joint program pengembangan kewirausahaan khususnya anak muda. Kesimpulannya,
Sampai dengan saat ini, penelitian dilakukan ini belum ada implementasi model triple helix guna mengembangkan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Gresik. Berikutnya, model pengembangan kewirausahaan yang ada sebatas kerjasama dua pihak, seperti yang kami sampaikan tadi, ya, hanya dengan universitas dengan pemerintah ataupun universitas dengan perusahaan. Dengan potensi yang ada, ke depan sangat mungkin terbuka kesempatan guna melakukan implementasi model triple helix at COVID dan Leidersdorf di Kabupaten Gresik. Saran, perlu membangun kerjasama yang lebih baik guna mengembangkan implementasi model triple helix bagaimana dikembangkan at COVID dan Leidersdorf di Gresik. Yang kedua, saran kami adalah kendala kebijakan internal masing-masing organisasi yang selama ini hanya bekerja secara parsial bisa dikembangkan dengan kerjasama tripartit, ya, bagaimana model at COVID dan Leidersdorf Kota Gresik. Demikian presentasi hasil dari penelitian internal kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.